Bab 231. Menyewa bandit untuk membalas dendam. Wanita yang marah ini adalah kenalan Kenzie, Melly Chavez. Sejak terakhir kali Kenzie mengekspos perzinahan antara Melly Chavez dan Gavin Blind di depan Levi Lewis tidak hanya merusak wajah Melly Chavez, tetapi juga memotong telinga Melly Chavez dengan marah lalu mengusirnya keluar pintu. Tentu saja, dia harus meletakkan dendam ini di kepala Kenzie. Bukan hanya dia, tetapi selingkuhannya, Gavin Blind juga membenci Kenzie sepanjang waktu. Kenzie mengungkap perzinahannya dengan saudara iparnya. Meskipun Levi Lewis tidak membunuhnya, itu membuatnya sangat kesakitan dan malu dalam hidup seorang pria. Levi Lewis mengebirinya, dan sekarang dia adalah seorang kasim. Gavin Blind menatap punggung Kenzie dengan kejam, dan berbisik, ikuti dia perlahan dan temukan tempat yang cocok untuk memulai. Aku ingin melihatnya berteriak, berguling, dan membakarnya hidup-hidup. Si pemudi mengangguk, sengaja memperlambat mobil ke paling lambat, dan mengikuti tidak jauh atau dekat. Keempat pria di dalam van itu semuanya adalah kaki tangan yang secara khusus diundang oleh Melly Chavez dan Gavin Blind untuk membalas dendam. Gavin Blind dan Melly Chavez telah bersama Levi Lewis begitu lama, dan tentu saja mereka tahu banyak orang kejam di dunia. Keempat pria ini semuanya buronan yang telah melarikan diri ke daerah setempat, dan masing-masing dari mereka telah merenggut beberapa nyawa. Bagi mereka, membunuh itu hanya sepele. Melihat Kenzie, yang ada di depannya, berubah arah menuju jalan hutan terpencil, Melly Chavez tidak bisa menahan tawa kejamnya. Segera, dia akan melihat Kenzie dengan matanya sendiri, melolong kesakitan. Kenzie melakukannya dengan sengaja. Dia sudah mengetahui bahwa sebuah van mengikutinya tanpa tergesa-gesa, jadi dia dengan sengaja menemukan jalan terpencil. Dia ingin melihat dari mana orang-orang di dalam mobil ini berasal, dan ingin tahu mengapa mereka berani mengikutinya. Setelah berjalan sebentar, melihat bahwa tempat ini sudah cukup jauh, Kenzie meninggalkan jalan masuk, menemukan batu besar di hutan dan duduk, merokok sambil menunggu musuh datang secara otomatis. Dalam beberapa menit, Melly Chavez dan Gavin Blind memimpin 4 pria kekar dengan tongkat, beberapa dengan pisau tajam, dan beberapa bahkan membawa tong bensin dan mengelilinginya dengan kejam. Setelah Kenzie melihatnya dengan jelas, mau tak mau dia sedikit terkejut, ternyata itu adalah Melly Chavez dan Gavin Blind, 2 pezina dan pelacur. Gavin Blind tersenyum sinis dan berkata, "Kenzie, kita tidak bertemu selama beberapa hari. Saya sangat senang melihat bahwa Anda masih hidup dan berjalan." Melly Chavez berkata dengan kejam, "Kenzie, hari ini aku akan memotongmu dengan satu pisau, mengiris dagingmu, dan kemudian melihatmu terbakar sampai mati sedikit demi sedikit." Sambil berbicara, seorang penjahat meletakkan kaleng bensin di tangannya di bawah kakinya dan menarik pisau dari belakang pinggangnya. Kenzie melirik mereka dan tersenyum ringan. "Kalian berdua ingin membalas dendam padaku? Bukankah Levi Lewis yang memukul kalian berdua? Mengapa kamu tidak menemukannya, malah datang padaku?" Setelah mendengar ini, Gavin Blind dan Melly Chavez hatinya cukup tidak senang. Siapa Levi Lewis? Seorang pengusaha Taipan terkenal, lahir di generasi pahlawan, tidak hanya kaya, tetapi juga banyak adik laki-laki. Beranikah mereka berdua pergi ke Levi Lewis untuk membalas dendam? Bahkan jika mereka berdua memiliki ide ini, keempat gangster yang diundang tidak akan mampu menyinggung Levi Lewis. Mereka berdua hanya berani membalas pada peran kecil seperti Kenzie untuk mengekspresikan niat buruk mereka. Mereka tidak tahu bahwa Kenzie bukanlah karakter kecil, dibandingkan dengan Levi Lewis bahkan akan memanggilnya paman. "Hentikan omong kosong, lakukan sesuatu lebih awal, kami memiliki hal lain yang harus dilakukan." "Melly Chavez, bagaimana kamu ingin menghadapinya?" salah satu dari 4 gangster bertanya. Keempat gangster ini melihat bahwa Kenzie hanyalah wajah putih kecil biasa, dan tidak akan menganggap serius orang seperti itu sama sekali. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah Melly Chavez dan Gavin Blind memiliki masalah dengan otak mereka dan menghabiskan ratusan ribu hanya untuk berurusan dengan sampah seperti itu, yang benar-benar mempermalukan reputasi mereka sebagai 4 harimau di timur Sungai Merah. Gavin Blind berkata dengan tegas, "Ikat dia dulu. Aku akan mengirisnya sendiri dan perlahan mengebirinya." Melly Chavez bersemangat dan berkata dengan nada mencemooh, "Baiklah, aku hanya ingin melihat ekspresi seperti apa saat pria tampan itu berubah menjadi kasim."
Keempat harimau di timur Sungai Merah berhenti berbicara omong kosong dan melangkah maju bersama, seolah-olah mereka melakukan sesuatu sepele pada Kenzi. Pada saat ini, Kenzi berdiri dengan mencibir dan berkata, "Hanya beberapa dari Anda yang ingin berurusan dengan saya?" Mendengar ini, keempat harimau di timur Sungai Merah tertegun sejenak, dan kemudian tertawa, seolah-olah mereka mendengar lelucon yang terbaik di dunia. "Brengsek, kamu membuatku tertawa sampai mati. Wajah putih kecil yang lemah dan sampah, berani berpura-pura di depan kita." Sayangnya anak ini belum pernah mendengar nama jahat dari kita empat saudara. Yang terkuat dari pria itu berkata dengan bangga, "Wah, aku akan membiarkanmu tahu dan mati hari ini. Keempat saudara kita adalah empat harimau di timur Sungai Merah. Saya tidak tahu apakah Anda telah membaca koran. Bulan lalu, 8 pengawal khusus disiksa sampai mati dan seorang pengawal tertentu diculik, kami yang melakukannya. Biarkan kamu mati di tangan kami hari ini, kamu adalah anak yang baik." Melly Chavez mencibir dan mencibir, "Idiot, dia berani membuka mulutnya ketika dia akan mati. Jangan bicara omong kosong dengannya, cepat tangkap dia, aku ingin dia mengerti bahwa jika dia berani berurusan denganku, dia akan mati dengan sangat jelek." Gavin Blaine juga menjadi sombong, menyeringai dingin, seperti serigala yang melihat seekor domba. Keempat harimau di timur Sungai Merah tidak lagi membuang waktu, pria kuat di depan menyambutnya, memimpin, mengulurkan tangan agungnya, dan langsung meraih kerah dada Kenzi. Namun, dalam pandangan Kenzi, apa yang disebut empat harimau di timur Sungai Merah ini setara dengan 4 kucing yang sakit. Hanya mendengarkan suara menggosok tanah, Kenzi membuat gerakan dengan tangannya dan mematahkan lengan pria kuat itu dengan santai. Pria kuat itu menjerit kesakitan, jatuh ke tanah, lengannya patah, dan taji tulang berdarah menyembul keluar. Melly Chavez, Gavin Blaine dan 3 harimau lainnya semua terkejut. Sial, dia sangat cepat. Anak ini jelas bukan orang biasa. 3 harimau lainnya menjadi kejam, mengangkat belati mereka bersama-sama, dan bergegas ke arah Kenzi dengan raungan gila. Hanya mendengar beberapa klik berturut-turut, Kenzi berurusan dengan mereka terlalu mudah, dia melakukan hal yang sama, mematahkan lengan mereka satu persatu, mereka bahkan tidak mampu menyentuh sudut pakaian Kenzi. Dalam waktu singkat, keempat harimau di timur Sungai Merah semuanya jatuh ke tanah. Gavin Blaine dan Melly Chavez melihat mereka, kulit kepala mereka mati rasa dan kaki mereka gemetar. Kenzi mengambil pisau pendek, lalu perlahan mendekat, menatap mereka dan berkata, "Baru saja, apa yang ingin kamu lakukan denganku?" Melihat dia memegang pisau tajam, matanya seperti pemecah es dalam dingin. Melly Chavez dan Gavin Blaine melihat matanya yang menakutkan, seolah-olah dia iblis, dan mereka tidak bisa menahan kakinya untuk melunak, dan dia benar-benar berlutut. Dan Melly Chavez benar-benar panik. Di bawah ketegangan yang tinggi, dia berteriak dan berbalik dan melarikan diri. Bab 232. Pria bekas. Melly Chavez ingin melarikan diri, tetapi Kenzi tersenyum dingin, ingin mengejar dan bersiap untuk menyerangnya. Pada saat ini, salah satu dari 4 harimau yang jatuh ke tanah, seorang pria yang sangat ganas dan kuat, tiba-tiba bangkit dengan paksa dan bergegas dari belakangnya dengan raungan yang ganas. Kenzi mendengar suara angin di belakang kepalanya, dia tidak perlu berpikir sama sekali, dia melambaikan tangannya. Pisau pendek di tangannya seperti meteor yang dingin, menyerempet tenggorokan pria itu dengan presisi dan tanpa kesalahan. Pria kuat itu berteriak serak, mencengkeram tenggorokannya yang berlumuran darah, tersandung ke depan beberapa langkah, dan akhirnya terbentur, dia jatuh di depan Gavin Blaine. Gavin Blaine melihat mata terbuka pria itu menatapnya, dan kematiannya sangat tragis. 1 harimau mati, dan 3 lainnya yang terluka tidak berani bergerak lagi, mereka menatap Kenzi hanya dengan rasa takut yang dalam. Kenzi mengabaikan mereka, melihat ke belakang Melly Chavez, yang sudah melarikan diri, dan ingin mengejar, tetapi ketika dia berpikir bahwa Melly Chavez hanyalah seorang wanita yang menyedihkan, seperti anjing yang hilang tanpa cakar, dia merasa bosan, dan akhirnya terlalu malas untuk mengejar. Pada saat ini, telepon berdering, dan Yuna Seira menelpon dengan nada tidak puas. "Kenzi Harimurti, apakah kamu masih pria?" Nona besar, si cantik yang bermartabat, berinisiatif untuk menelpon dan memintamu datang, serta berinisiatif untuk menunggumu di sini, tapi bagaimana dengan sikapmu?
Nyonya besar disuruh menunggu seperti orang bodoh. Aku sudah menunggu selama lebih dari setengah jam, apakah kamu masih laki-laki? Aku memperingatkanmu, dalam 5 menit, kamu tidak akan muncul lagi, aku ingin kamu menerima hukumanku. Kenzi bisa mendengar bahwa Yuna Seira akan menjadi gila setelah menunggu terlalu lama. Kenzi tidak memiliki beban psikologis sedikitpun, dan bertanya dengan ringan, "Nona polisi, bagaimana dengan hadiah untuk Anda?" Dia tertegun sejenak di telepon, dan kemudian mendengus bangga, "Kenzi Harimurti, jangan lakukan hal semacam ini. Jangan berpikir bahwa memberi saya hadiah kecil akan bisa membujuk saya. Aku bukan gadis berusia 13 tahun, aku tidak peduli dengan hadiahmu yang rusak. For Tiger from Retriever, apakah kamu tidak menginginkannya?" Kenzi bertanya. Di ujung telepon yang lain, Yuna Seira tertegun lagi, sedikit bingung. 4 macan dari timur Sungai Merah? Bukankah itu penjahat kelas A yang dicari polisi? Kenapa dia tiba-tiba mengatakan ini? 4 macan di timur Sungai Merah ada di tanganku sekarang. Jika kamu menginginkannya, ambil hadiah ini. Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan mengubur mereka dengan sedikit usaha, kata Kenzi dengan tenang. Setelah mendengar ini, Yuna Seira akhirnya mengerti. Dia tidak tahu apa yang dilakukan orang itu, tetapi kekhawatiran besar polisi, 4 harimau di timur Sungai Merah, benar-benar jatuh ke tangan orang itu. Jika 4 harimau di timur Sungai Merah dibawa kembali ke tangannya dalam kasus ini, mereka akan melakukan pekerjaan yang besar dalam menghilangkan kekhawatiran bagi orang-orang. Yuna Seira tidak memecahkan kasus besar untuk waktu yang lama, dia sangat gembira memikirkan dia bisa membawa 4 harimau di timur Sungai Merah kembali ke kantor polisi. Iya, aku mau. Kamu di mana? Tunggu, aku akan segera datang, kata Yuna Seira sambil tersenyum. Namun, Kenzi tampaknya tidak mendengar telepon dengan jelas, dan terus bertanya, "Apa yang baru saja Anda katakan, apakah Anda menginginkannya atau tidak?" Saya menginginkannya. Katakan posisi, aku akan segera ke sana. Yuna Seira sangat cemas, ekspresi kegembiraan itu sama sekali tidak bahagia karena sikap Kenzi yang bertele-tele. Kenzi tersenyum dan mendengar dengan jelas kali ini. Yuna Seira berteriak, aku mau. Satu demi satu, kata-katanya terdengar sangat merangsang, mirip dengan jenis aktris dalam film dewasa. Segera, Yuna Seira bergegas dengan sekelompok petugas polisi. Membandingkan dengan gambar foto, dipastikan bahwa itu memang 4 macan di timur Sungai Merah. Beberapa petugas polisi semua memandang Kenzi dengan kekaguman. 4 harimau di timur Sungai Merah licik dan kejam. Yuna Seira melangkah maju tanpa basa-basi, mengangkat dadanya tinggi-tinggi, dan menepuk bahu Kenzi, sama sekali tidak sopan. Ini adalah orang dengan mata dan telinga yang saya pimpin secara pribadi. Di bawah pelatihan saya, dia akhirnya memiliki performa luar biasa. Kamu tidak perlu belajar darinya, kamu harus fokus belajar bagaimana mengolah informan yang sangat baik seperti saya. Kenzi tertawa diam-diam setelah mendengar ini, Nona Yun benar-benar tidak munafik. Artinya, satu set adalah satu set, tidak ambigu sama sekali. Setelah kejadian di sini, Yuna Seira dalam suasana hati yang baik dan mengantar Kenzi ke Wakanda Plaza di pusat kota. Apakah kamu tahu mengapa aku memintamu untuk bertemu hari ini? Keduanya duduk di kafe, dan Yuna Seira bertanya, aku mendengar berita bahwa kamu dan presiden wanitamu telah bercerai, apakah itu benar? Kenzi menatapnya tanpa diduga setelah mendengar ini, dari mana kamu tahu berita ini? Yuna membungkuk dan tersenyum misterius, jangan khawatir tentang itu, singkatnya, yang perlu kamu tahu adalah bahwa wanita ini luar biasa dan juga petugas polisi wanita yang berpengetahuan luas. Aku juga tahu bahwa kamu telah disapu keluar dari rumah oleh ibu mertuamu. Kenzi memandangi wajahnya yang tersenyum, dia sedikit terdiam, bagaimana mungkin ada teman seperti itu di dunia, jelas dia sudah bercerai, tapi dia tampak sangat bahagia. Kenzi mengaduk kopi dan bertanya dengan santai, kamu mengajakku keluar untuk bertemu hari ini, hanya untuk memberitahuku ini? Apakah karena aku bercerai kamu merasa sangat nyaman dan ingin melihat leluconku? Yuna Seira sedikit tidak puas. Apa maksudmu dengan itu? Mungkinkah dalam pikiranmu,
Nona besar adalah tipe orang yang bersuka cita dalam kemalangan orang lain? Saya meminta Anda untuk bertemu karena sebagai teman baik. Saya ingin sengaja menghibur Anda. Kenzi setelah mendengarkan, dia menggelengkan kepalanya dan hanya bisa tersenyum pahit. Yuna Seira membungkuk lagi, matanya yang cerah berkedip dan berkata, Kenzi, aku tahu bahwa presiden wanita keluargamu tidak menginginkanmu lagi, dan hatimu pasti sangat sakit. Tapi sebagai temanmu, ada beberapa hal yang ingin saya katakan untuk waktu yang lama. Sebenarnya, ada baiknya Anda menceraikan wanita seperti Aurora Bliss. Sekarang setelah kamu menceraikannya, itu berarti kamu keluar dari hidup yang pahit, benar-benar lega. Menurut pendapat Yuna Seira, Kenzi seharusnya sudah lama menceraikan CEO wanita itu. Kelebihan dari presiden wanita itu adalah dia cantik dan memiliki sosok yang baik. Selain dari itu dia tidak bisa memikirkan kelebihan apa lagi yang dimiliki presiden wanita itu. Terutama ketika dia ingat bahwa keluarga presiden perempuan memperlakukan menantu laki-lakinya Kenzi dari rumah ke rumah dengan buruk, dan mereka pasti telah banyak menggertaknya, dan dia merasakan ketidakadilan yang mendalam untuk Kenzi di hatinya. Setelah mengenal Kenzi begitu lama, Yuna Seira secara bertahap mengenalnya. Meskipun Kenzi tidak terlihat seperti pria hebat, pria ini sebenarnya sangat cakap dan memiliki kepribadian yang baik. Perceraian dari pria seperti dia sebenarnya dianggap kasihan baginya. Sangat disayangkan bahwa pria ini adalah pria bekas yang telah bercerai. Jika tidak, dia benar-benar dapat mempertimbangkan untuk menjadi pasangan sejati dengan pria ini, dan dia tidak perlu bekerja keras untuk berakting di depan ibunya di masa depan. Yuna Seira menatapnya dan mulai berpikir liar.